Kalau kita lihat waktunya dalam sejarah ini, bulannya bulan Maret seperti bulan kita ini. Kalau lihat tahun Masehinya, gitu. Maret di beberapa sejarah tertulis 17 Maret. 17 Maret berarti beberapa hari yang lalu gitu, ulang tahun perang Badar gitu. Kalau menggunakan bulan Maret. Tahun 624 Masehi. Tapi kalau Hijriahnya, tahun kedua Hijriah, bulannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan yang kalau kita hari-hari Ramadan biasanya gitu ya, lebih memilih untuk istirahat gitu ya. Istirahat, mungkin yang biasanya jarang tidur siang, Ramadan malah bisa punya jadwal untuk tidur siang. Yang biasanya yang macam-macam, Ramadan jarang ya, dengan alasan mungkin kita berpuasa dan seterusnya, aktivitas yang seharusnya lebih padat malah kadang-kadang terkurangi. Tidur itu jadi fenomena yang sangat luar biasa kalau bulan Ramadan. Di masjid-masjid besar di Jakarta ini, kalau habis duhur kita lihat dari atas misalnya di foto itu yang bintang, yang pandang bintang Paris ya, tidak berdosa memang. Cuma kalau dilihat dari fenomena para ulama terdahulu gitu ya, kita terlalu jauh gitu perbedaannya. Mereka Ramadan, rata-rata kemenangan umat Islam untuk memperebutkan banyak hal itu di bulan Ramadan. Perang Badar Ramadan, merebut Masjidil Aqsa dulu pada saat sholat Id al-Ayyubi, berperang di perang Hittin bulan Ramadan. Kemudian Ramadan lagi perang Ain Jalut ya, yang melawan pasukan Tatar itu, dipimpin oleh Sultan Bibers, itu juga Ramadan. Dan banyak ya, Ramadan ini ternyata menjadi sejarah yang luar biasa. Kemenangannya bulan Ramadan, termasuk Fathu Makkah sendiri, pembebasan kota Makkah ternyata juga terjadi bulan Ramadan. Nah ini Allah mentakdirkan Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia, bukan hanya bulan jihad nafsu kita, jihad untuk melawan hawa nafsu kita, tapi juga jihad melawan kaum kafir. Bahkan termasuk kemerdekaan kita Indonesia 17 Agustus itu karena terjadi juga di bulan Ramadan. Ya entah itu kebetulan atau apa gitu ya. Ini menjadi sejarah yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Ramadan bagi Indonesia itu punya makna yang bukan hanya sebagai kemerdekaan, tapi khusus bagi kaum muslimin dia ada banyak keterkaitan. Karena yang memenangkannya ya para pahlawan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan mereka juga kemenangan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untungnya undang-undang dasar kita dengan tegas mengakuinya itu dengan rahmat Allah. Dengan apa atas itu? Dengan ya, berkat rahmat. atas berkat rahmat Allah ya. Atas berkat rahmat Allah. Untungnya jujur mengakui itu. Entah siapa yang merumuskan undang-undang ini, para pahlawan kita luar biasa dengan jujur mengatakan atas berkat berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam undang-undang itu juga ada ya, 5 Pancasila yang sila pertamanya seharusnya ada pelaksanaan syariat Islam. Tapi karena ya ini kalimat yang sangat amat secara redaksional seolah sangat ya, terlalu dominan kaum musliminnya gitu ya. Dan secara politik ya cukup diperdebatkan. Tentunya mengalah, kemudian kita mengalah dengan tuduhan yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan Pancasila ini walaupun ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya, dia masih sesuai dengan ajaran agama Islam, walaupun redaksinya tidak redaksi yang Islami menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran atau Sunnah, tapi tidak bertentangan. Kita masih bisa melaksanakan syariat Islam di bawah bingkai keindonesiaan. Kita tidak dilarang untuk melakukan syariat secara sempurna, walaupun kalau menggunakan syariat-syariat yang butuh tata negara, butuh tangan-tangan negara, kita memang masih belum sempurna. Itu dari sisi waktu Ramadan yang luar biasa. Kemudian dari sisi hukum fikih misalnya, apa yang bisa kita ambil dari perang Badar? Di dalam perang Badar ini ada cerita yang luar biasa, yaitu adiknya Sa'ad bin Abu Waqqas, namanya Umar.
Umurnya waktu itu dalam sejarah tertulis sekitar 14 tahun. 14 tahun ini sudah pengen perang itu dalam perang Badar. Rasul tidak pernah mengizinkan anak-anak yang di bawah usia balik untuk ikut perang. Nah, usia balik itu kan biasa ditandai dengan keluar air mani dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, para ulama mengambil kisah yang ada dalam perang Badar ini sebagai ukuran, yaitu usia. Saat itu Umar bin Abdul Aziz usianya masih 14 tahun dalam beberapa riwayat. Nah, Umar ketakutan ketahuan Rasulullah SAW. Kenapa ketakutan? Kalau sampai ketahuan, saya anak kecil suruh pulang. Kamu masih cewek, masih bocah, pulang jangan ikut perang, gitu ya. Udah bobo dulu sana di rumah dan seterusnya, gitu. Umar ketakutan, takut disuruh pulang, bukan takut mau perang, gitu ya. Takut disuruh pulang. Dan benar ngumpet dan seterusnya, tapi akhirnya ketahuan juga. Rasul tahu anak kecil ini dipanggil. Kamu, adiknya sangat tua, kamu gak usah ikut perang. Masa muda masih terlalu panjang, kalau masih kecil belum balik. Gitu. Kalau usiamu berapa? 14. Kalau tahun depan ada perang, kamu masih bisa ikut perang. Nah, dari dialog Rasul yang mengatakan kalau masa depan tahun depan masih hidup gitu ya, dan ada perang, itu sudah 15 tahun udah boleh ikut perang. Tanda ini 15 tahun dari Rasulullah SAW ini menjadi batasan oleh para ulama batu usia balik kalau menggunakan umur gitu ya, misalnya belum keluar mani dan seterusnya. Kalau pakai umur 15 tahun, cuma 15 tahun Hijriah. Tapi Umar ini memaksa, oh ya saya mau ikut perang sekarang. Karena dipaksa seperti Rasul akhirnya gak tega untuk memulangkannya. Diizinkan juga akhirnya, ya udah kami ikut perang silakan. Dan di antara 14 korban yang syahid di medan pertempuran dari kaum muslim ini, Umar yang masih kecil adalah salah satunya dari 14. Sudah wafat syahid. Ini hukum fikih yang bisa kita ambil ya, diambil oleh para ulama untuk menentukan usia balik. Kemudian ada juga hukum selain hukum fikih dalam kajian usul fikih, yaitu terkait ucapan Rasul SAW itu apakah menjadi sunnah bagi kita atau tidak, jadi hukum atau tidak, tergantung apakah ucapan ini murni dari sisi manusia Nabi SAW atau itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ketika pada saat berhenti di sebuah tempat sebelum perang Badar dimulai, Rasul berhenti. Kata Rasul, ini tempat yang enak untuk berhenti kita, gitu, sebelum perang. Gitu. Tapi ada salah seorang sahabat yang kemudian namanya Hubab. Al-Hubab ini bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, berhentinya kita di sini ini, apakah ini adalah hanya strategi perang, gagasan engkau saja semata, atau ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi SAW, enggak, ini cuma strategi saya, ini gagasan saya semata, bukan wahyu. Kalau itu memang bukan wahyu, sebab kalau wahyu kata sahabat, kita tidak mungkin menentangnya, kita tidak mungkin untuk tidak taat kepadanya karena itu wahyu. Tapi kalau itu bukan wahyu, berarti kita boleh untuk tidak sepakat dengan Rasulullah SAW. Dan menurut pandangan saya ya Rasulullah, ini bukan tempat yang cocok dan tempat yang bagus. No, kita berarti dari dekat sumur Badar agar akomodasi kita terkait minum-minum lebih mudah daripada kedahuluan sama orang kafir. Ini kita mendahului sumur tersebut, tempatnya juga enak dan seterusnya. Rasul kemudian mengiyakan, iya itu gagasan yang bagus. Ini secara sulfik kemudian dipetakan oleh para ulama. Artinya tidak semua yang bersumber dari Nabi, dari perkataan-perkataannya adalah sunnah. Tidak semua yang bersumber dari Nabi, dari perbuatan-perbuatannya adalah sunnah. Dan tidak semua yang Nabi tidak kerjakan juga kemudian menjadi kesimpulan bahwa itu tidak boleh kita kerjakan atau dihukum sebagai bid'ah. Harus dipetakan kaidahnya seperti apa terlebih dahulu. Nah, kurang lebih barangkali itu ya bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini terkait perang Badar. Ini masih banyak hal yang mungkin bisa kita ambil, yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan kalau memang ada pertanyaan dan diizinkan. Itu berapa lama Ustaz perangnya?
Eh, ada, tapi tidak ada data yang valid benar-benar gitu ya. Penulis sejarah hari ini gitu, yang sudah ada satuan waktu jam, konon sekitar 2 sampai 3 jam. Ya. Tawuran. Manggarai itu satu malam. Tahuannya. Yang paling lama itu dulu perang Hondak. Ya, perang Hondak itu perang memang berapa hari berapa malam, 3 hari 3 malam, tapi tidak perang terus menerus gitu ya, karena Hondak itu atau parit tidak bisa dilewati gitu. Mereka sampai nunggu berhari-hari agar bisa lewat itu, ya, sampai kedinginan dan seterusnya. Pernah ketika sudah benar-benar terjadi peperangan, Rasul SAW sampai harus menunda sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu panjang itu waktunya untuk perang Hondak. Tapi kalau perang Badar tidak sepanjang itu, tidak sepanjang itu. Cuma susah kalau berapa jamnya itu. Dulu belum ada satuan itu untuk waktu itu gitu. Ya, ada yang diperkirakan sekitar 2 sampai 3 jam ya. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, itu bola apakah itu dari singgung di depan? Mengapa terjadi perang Badar? Memang apakah kalau saya dengar atau pernah baca sepertinya niatnya hanya untuk mencegah Abdullah dagangnya Abu Sufyan, ya kan? Memang awalnya memang seperti itu hanya untuk yang mendapatkan rampasan perang, atau memang ada nilai strategis lain yang ada yang lain itu. Jadi Bapak sudah bisa menjawab ya ini. Berarti nggak awal. Oh, Benar. Ya, karena mencegah kabar dari Abu Sufyan saja. Tapi bukan mengambil harta rampasan perang, karena di awal dia tidak memandangnya sebagai rampasan perang. Itu hak kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Karena dulu rumah kita, harta kita dan seterusnya itu sudah dikuasai mereka pada saat kita hijrah ke Madinah. Dan mereka hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, miskin, benar-benar miskin. Gitu. Hanya bawa tubuh, baju yang dipakai dan seterusnya gitu. Nah, hartanya di mana? Jadi tinggal di Mekah, dikuasai oleh orang-orang kafir Mekah. Nah, mumpung nih mereka lagi dagang, dagangnya juga katanya lagi banyak di tahun itu, rebut saja dagangan mereka. Itu hak kita kok, bukan rampasan perang, memang hak gitu. Itu hasil perang Badar itu apa putusannya? Kan kalah tuh kafir kan? Apa Rasulullah langsung belum kan? Belum, mereka belum menyerah. Masih banyak peperangan setelah itu gitu ya. Ya masih. Ada perang Uhud, perang Hondak dan seterusnya, sampai nanti ada perjanjian Hudaybiyah yang sepakat untuk terjadi gencatan senjata selama 10 tahun gitu. Padahal itu perjanjian yang merugikan. Ngapain gencatan senjata? Kalau terus perang, Muslim gampang sekali menang gitu. Karena sudah semakin banyak jumlahnya, kafir juga semakin sedikit. Nah, ini kekuatan sudah sangat luar biasa besar gitu. Tapi gencatan senjata itu strategi politik Rasul yang luar biasa. Karena masih banyak peperangan setelah itu, setelah Badar. Intinya masing-masing pulang lagi. Masing-masing pulang lagi, kecuali tawanan perang yang diambil oleh kaum muslimin. Tawanan perang ini yang luar biasa juga. Ternyata di zaman itu Rasul punya gagasan tawanan perang itu ada yang dibebaskan dengan tebusan uang, gitu ya. Ada juga yang dibebaskan dengan tebusan apa? Suruh ngajar privat, gitu. Apa? Privat ngajar, baca, tulis. Jadi apa namanya? Kamu pengen bebas ya? Ini ada 10 orang-orang muslim yang nggak tahu banyak tulis. Ajari selalu pinter. Kalau udah pinter kamu bebas. 10 orang. Gitu. Dan benar, itu salah satu strategi awal pendidikan masyarakat Madinah. Gitu ya. Agar tahu peradaban, itu harus bisa membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca dan menulis itulah kemudian banyak penulis wahyu. Wahyu kemudian terbukukan, terkualifikasi, sehingga hari ini Al-Quran ditulis, hadis-hadis ditulis, kita bisa membaca hasilnya.